Leverage merupakan faktor ungkit atau daya ungkit. Dalam investasi bisa diartikan bahwa leverage adalah kemampuan untuk mengontrol uang dalam jumlah besar hanya dengan uang dalam jumlah kecil. Nah, untuk lebih mudah dalam pemahamannya, akan saya berikan contohnya saja. Katakanlah kita akan investasi di euro. Kita membeli euro sebesar 100.000 euro. Kurs euro USD pada saat kita transaksi adalah sebesar 1,25. Dengan kita membeli euro sebesar 100.000 ini, maka modal yang kita keluarkan adalah sebesar 125.000 US dollar. Ini bisa diartikan bahwa kita berinvestasi tanpa menggunakan leverage, atau bisa juga diartikan tetap menggunakan leverage, hanya saja perbandingannya adalah 1:1. Jadi 100.000 euro sebanding dengan 125 US dollar. Sekarang bagaimana jika yang kita gunakan adalah leverage 1:100? Masih contoh yang sama. Di sini kita tetap membeli 100.000 euro ini karena kita menggunakan leverage 1:100, maka modal yang dikeluarkan hanya sebesar 1.250 US dollar. Perhitungannya adalah 100.000 jumlah transaksinya dibagi dengan leverage-nya 100 dikalikan dengan rate-nya yaitu 1,25, ketemunya adalah 1.250 US dollar. Kita bandingkan tadi leverage 1:1, modal yang kita keluarkan adalah 125.000. Dengan leverage 1:100, modal kita 1.250. Jadi kalau kita kurangi ini, ada selisih sekitar 123.750 US dollar. Lalu dari manakah uang ini, selisih ini? Bisa diartikan bahwa selisih uang ini merupakan pinjaman dari broker yang kita gunakan. Jadi untuk transaksi sebesar 100.000 ini, karena kita menggunakan leverage 1:100, kita mendapatkan pinjaman sebesar 123.750 US dollar. Dan sebagai jaminannya adalah uang kita sejumlah 1.250 US dollar. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke bahasan kedua, yaitu tentang margin jaminan. Oke, kita punya account trading dengan leverage 1:100. Ketika kita ingin membeli 100.000 euro, dalam account kita minimal harus ada uang sebesar 1.250 US dollar. Nilai ini adalah jumlah minimal yang harus ada di account kita. Jika di account kita tidak tersedia sejumlah ini, maka transaksi akan ditolak. Misalkan kita punya account 10.000 US dollar, kita ingin buy 100.000 euro dengan jaminan 1.250 ini, maka account kita akan terpotong jaminan menjadi 8.750 US dollar. Sisa jaminan ini atau biasa disebut free margin nantinya digunakan untuk menahan posisi dari trading yang kita lakukan. Jika tradingnya positif, profit tentu ini akan bertambah. Jika dalam posisi negatif, tentunya akan berkurang. Kita bisa lihat di trader kalkulator dan juga nanti kita coba langsung di chart MT4 ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah trader kalkulator. Kita coba dengan leverage 1:100. Satu lot merupakan transaksi untuk 100.000 euro, mata uangnya euro USD. Rate saat ini adalah 1,2511 ini.
Harga satu poinnya 10 US dollar. Kita lihat dengan 100 sama seperti tadi. Margin yang dibutuhkan adalah 1251,1. Ini adalah contoh dengan leverage 1:100. Kita coba sekarang dengan 1:500. Oke, dengan leverage 1:500, posisinya sudah bergeser sedikit ya harga rate-nya. Ini marginnya semakin kecil ya, hanya 250,26 US dollar. Di sini bisa kita pahami bahwa semakin besar leverage-nya, margin yang kita butuhkan akan semakin kecil. Mana yang lebih menguntungkan antara leverage besar dan kecil ini nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, kita coba langsung aja di MetaTrader. Ya, ini adalah menggunakan leverage 1:100. Kita coba new order. Volumenya satu aja, sama seperti contoh. Coba kita buy. Oke, bisa dilihat di sini dengan leverage 1:100 kita dapat harga di 1.2512. Margin yang dibutuhkan adalah 1251,2. Ini adalah free marginnya. Ini fungsinya nanti digunakan untuk menahan posisi. Misalnya ini minus ya. Leverage 1:500. Ini menggunakan leverage 1:500. Kita new order. Sama saja volumenya. Kita coba buy. Nah, di sini kita lihat kita dapat harga di 1.2509. Margin yang dibutuhkan cuman 250,18. Jelas lebih kecil dengan leverage 1:500. Margin levelnya pun lebih besar. Oke, kita kembali ke akun yang menggunakan leverage 1:100. Ini tadi margin levelnya 794,4. Jadi free margin ini berfungsi untuk menahan posisi ketika kondisi kita sedang loss ya. Ini ada minus 40. Apabila terus minus, dia akan berkurang free marginnya. Di broker ada aturan tentang margin call dan stop out level ya. Ini menggunakan level ini. Margin call merupakan peringatan dari broker bahwa margin yang kita punyai sudah tidak mencukupi lagi. Katakanlah broker tersebut mempunyai aturan margin call 100%. Jadi ketika margin level ini sampai angka 100, maka nanti di sini muncul merah-merah, yaitu sebagai tanda bahwa akun kita sudah tidak mencukupi lagi. Satunya lagi adalah tentang stop out level. Katakanlah di sini stop out level 50%. Jadi ketika margin level ini menjadi 50%, maka transaksi yang sedang open ini akan di close secara otomatis oleh broker. Kita masuk ke materi tentang volume trading. Volume trading ini satuannya adalah lot. Kalau mungkin kita menyebutkan transaksi sebesar 100.000, 10.000 atau 1.000 agak susah ya. Makanya di sini dibuat satuan ya, yang kemudian dinamakan lot ini. Istilah yang umum digunakan antara lain satu lot
Ini juga biasa disebut sebagai satu standar lot. Trading satu lot ini berarti trading sebesar 100.000 satuan mata uang. Seperti contoh di depan, kita trading 100.000 euro berarti kita trading dengan volume 1 lot. 0,1 lot ini biasa istilahnya adalah 1 mini lot. Trading 0,1 lot ini sama dengan transaksi sebesar 10.000 satuan mata uang. Yang ketiga adalah 1 micro lot. Ini trading sebesar 1.000 satuan mata uang. Nah, kita contohkan lagi. Trading 1 lot di euro USD sama dengan kita trading 100.000 euro. Demikian juga untuk yang di bawah ini. Ini satuan mata uang adalah mata uang dari base currency. Misalnya kita trading pound sterling USD, maka di sini adalah satuannya pound sterling ya. Satu lot di pound sterling USD, maka kita trading 100.000 pound sterling. Bahasan selanjutnya adalah contract size. Ini masih ada hubungannya dengan volume trading. Di broker ada 2 contract size yang digunakan. Namun yang paling umum digunakan adalah contract size 100.000 ini. Jadi sebagian broker menggunakan contract size default contract size 100.000. Ini berarti bahwa kita trading satu lot standar atau satu lot sama dengan trading sebesar 100.000 satuan mata uang. Ada juga broker yang menggunakan default contract size-nya 10.000. Ini contohnya adalah IBFX Australia. Account mini dia menggunakan default contract size-nya 10.000. Di broker lainnya mungkin ada di FXCM Micro Lot. Ada juga di Lite Forex yang tipe account floating account ya. Dengan default contract size 10.000 ini, satu lot standar atau satu lotnya sama dengan trading sebesar 10.000 satuan mata uang. Bahasan selanjutnya tentang menghitung nilai 1 poin. Untuk trader pemula mungkin belum paham tentang berapa nilai 1 poinnya. Ini ada rumusnya. Nilai 1 pip atau 1 poin sama dengan jumlah transaksi dikalikan dengan pip move atau pergerakan dari pip-nya ya. Kita contohkan di sini, transaksi 1 lot sama dengan transaksi 100.000 mata uang. Jumlah transaksinya 100.000. Pip move adalah penulisan dari rate ya. Katakanlah di sini kita euro USD, dia ada 4 poin di belakang koma. 1 poin untuk trading 1 lot ya. Jadi 100.000 kali 0,001 ini sama dengan 10 kuota currency. Bisa saya contohkan, misalnya kita tradingnya euro USD, maka 10 ini adalah 10 US dollar. Ini bisa kita simpulkan, nilai 1 pip untuk trading 1 lot adalah 10 kuota currency. Nilai 1 poin untuk trading 1 mini lot adalah 1 kuota currency. Nilai 1 poin untuk trading 1 micro lot adalah 0,1 kuota currency. Kita lanjut. Pembahasan tadi adalah untuk US dollar sebagai kuota currency. Sekarang perhitungan untuk US dollar sebagai base currency. Jadi US dollar posisinya di depan ya. Contohnya di sini US dollar Swiss franc, US dollar Japanese yen, US dollar Canadian dollar. Ini US dollar adalah base currency. Nah, pembahasan apa itu base currency dan kuota currency nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Rumusnya adalah 1 poin untuk trading 1 lot
katakanlah di US dollar CHF ini ya, rumusnya 100.000 kali poin pergerakannya dibagi dengan rate dari USD CHF ini saat transaksi dilakukan. Hasilnya adalah 10 kuota currency 10 CHF ini dibagi dengan rate ini USD CHF ketika transaksi di close. Perhitungan ini diasumsikan bahwa mata uang depositnya adalah US dollar. Nah, jadi apabila mata uangnya lain, katakanlah euro, maka rate ini adalah rate dari euro CHF. Sedikit berbeda jika pair yang ditradingkan berkaitan dengan Japanese yen ya. Nah, karena di Japanese yen ini pip move-nya adalah 0,01. 1 poin dengan volume 1 lot. Rumusnya adalah 100.000 kali 0,01 dibagi dengan rate. Nah, ketemunya 1000 dibagi rate. Rate ini adalah rate dari mata uang deposit terhadap yen Jepang. Misalnya uang deposit kita adalah US dollar, maka rate ini adalah rate dari US dollar terhadap Jepang, yen Jepang. Kalau mata uang deposit kita pound sterling, maka rate ini adalah rate dari pound sterling terhadap yen Jepang. Oke, semoga bisa dipahami. Di video selanjutnya akan saya bahas tentang lebih baik mana, apakah leverage besar atau leverage kecil. Ini saya seringkali mendapat pertanyaan tentang ini. Berapa sebaiknya leverage yang digunakan? Nah, nanti akan saya bahas di video leverage bagian kedua.